Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi di lingkungan SMAN 8 Mataram, di mana observasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020 sampai 28 November 2020. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aditya Nurrahman, NIM 1901-1018, Prodi Teknologi Pendidikan, semester 3, kelompok 8. Langsung saja kita mulai presentasi pada siang hari ini. Yang pertama itu profil sekolah. Profil sekolah SMAN 8 Mataram berdiri sudah 15 tahun dengan lahan seluas 1,3 hektar yang dipenuhi oleh pepohonan yang rindang, gedung bertingkat, dan rombel terdiri 31 kelas. Belakangan semua antusias dan penuh semangat dalam mengikuti aturan-aturan yang berlaku. SMAN 8 Mataram sudah mengikuti perkembangan teknologi, misalnya kegiatan penilaian akhir harian atau semester sudah berbasis simulatif berkat perkembangan teknologi yang ada. SMAN 8 Mataram memiliki lapangan yang luas, suasana yang sejuk dengan letak strategis di depan jalan raya. Ruangan kelas yang dikelilingi membuat sekolah suasana kelas terasa nyaman dan terasa seperti ruang belajar terbuka hijau. Sekolah juga mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata. Visi dan misi SMAN 8 Mataram. 1. Religius, jujur, unggul, dan mampu bersaing secara global. Misi 1. Mengembangkan pendidikan yang berlandasan nilai-nilai agama dan adat istiadat setempat untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan akhlakul karimah yang membumi di kalangan peserta didik dan penyelenggara pendidikan. 2. Mewujudkan pendidikan yang senantiasa meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengakses dan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontekstual dengan kebutuhan diri dan masyarakat melalui implementasi pendidikan berbasis masyarakat atau MBS. 3. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung dengan penyelenggaraan pendidikan yang memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 4. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah, aman, damai, harmonis, dan nyaman untuk menggairahkan semangat belajar bersama murid, guru, dan masyarakat. 5. Terselenggaranya program pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta mampu bersaing secara global. Struktur organisasi dan tata kerja SMAN 8 Mataram. Kepala Sekolah Hajjah Suparti SPD. Komite Sekolah Hamidah. Kepala Tata Usaha Haji Sruwi SOS. Wakasek Urusan Kesiswaan Agus Rauhan J SPD M Hum. Wakasek Urusan Kurikulum Samsudin SPD. Wakasek Urusan Sarana Prasarana Roro Asri Nur Astuti SPD. Waka Urusan Hubungan Masyarakat Abdullah SPDI. Koordinator Bimbingan Konseling Erluji SPD. Guru kelas atau guru atau karyawan. Kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Kultur ini yang menjadi pembeda antara sekolah satu dengan lainnya. Budaya 6S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan semangat. Budaya malu. Malu datang terlambat, pulang cepat. Malu karena melihat rekan sibuk melakukan aktivitas. Malu karena bekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Malu karena tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan kantor sekolah. Budaya 10T. Tertib waktu. 2. Tertib belajar. 3. Tertib mengajar. 4. Tertib administrasi. 5. Tertib wicara. 6. Tertib busana. 7. Tertib moral. 8. Tertib keluarga. 9. Tertib lingkungan, dan 10. Tertib upacara. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan ekstrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Dalam hal ini,
perlu diperhatikan ialah menghindari terjadinya pengulangan dan ketumpang tinggihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Contoh kegiatan co-kurikuler: bimbingan baca tulis Al-Quran untuk mata pelajaran Al-Quran atau hadis. 2. Bimbingan kaligrafi Arab untuk mata pelajaran bahasa Arab. 3. Bimbingan seni tari, drama, atau teater atau seni pertunjukan untuk mata pelajaran seni dan budaya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditunjuk agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Contoh kegiatan ekstrakurikuler: 1. OSIS, 2. PMR, 3. Pramuka, 4. Remus, 5. Olahraga. Olahraga ini seperti basket, voli, futsal, sepak bola, silat, badminton, dan lainnya. Selain itu ada pecinta alam dan kesenian. Tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh pihak, terutama para siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tanpa lingkungan sekolah yang kondusif, mustahil para siswa dan siswi dapat belajar secara optimal. Contohnya, dalam datang tepat waktu, 2. Mengenakan seragam yang telah ditentukan, 3. Dilarang menyalakan HP di dalam kelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Kegiatan seremonial formal. Adapun kegiatan seremonial formal yang dilakukan di sekolah secara formal yaitu upacara, imtak, rapat, ataupun memperingati hari-hari besar. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. 2. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan di sekolah terdiri atas keinginan, kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.